Sebelum kamu lanjut menonton, aku ingin kamu berhenti sebentar. Tarik napas pelan, dan jangan ubah apapun. Channel ini bukan tempat untuk mencari sensasi. Bukan juga tempat untuk merasa paling tahu. Di sini, kita hanya belajar pulang, pelan-pelan, ke dalam diri. Karena leluhur Jawa tidak meninggalkan kita dengan keramaian. Mereka meninggalkan kita dengan keheningan yang bermakna. Jika kamu sedang lelah, jika batinmu terasa penuh, mungkin ini bukan kebetulan kamu sampai di sini. Di channel ini, kita tidak mencari ramai. Kita mencari dalam. Marie Duduk Sebentar. Dan biarkan setiap napas mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Duduklah sebentar, tidak perlu menyiapkan apapun. Aku tidak ingin kau merasa sedang belajar sesuatu yang rumit. Aku hanya ingin menemanimu kembali ke hal paling sederhana yang sering kita lupakan. Napas. Leluhur Jawa tidak pernah menganggap napas sebagai sekadar udara yang keluar masuk. Bagi mereka, napas adalah tanda bahwa hidup masih dipercaya pada tubuh ini. Setiap tarikan adalah titipan. Setiap hembusan adalah pengembalian. Karena itu, sebelum ada doa, sebelum ada mantra, yang pertama kali dijaga adalah kesadaran bernapas dengan utuh, tanpa tergesa, tanpa niat untuk mengubah apapun. Seringkali manusia mencari kekuatan keluar dirinya. Ia menghafal kata-kata, mengejar bunyi-bunyi yang dianggap sakral, padahal batinnya masih gaduh. Leluhur melihat hal ini dengan jernih. Mereka tahu, doa yang lahir dari batin yang gelisah hanya akan menjadi suara kosong. Maka mereka tidak terburu-buru mengajarkan mantra. Mereka mengajarkan duduk. Mengajarkan diameter. Mengajarkan bagaimana mendengarkan napas sendiri sampai hati berhenti bertanya dan mulai merasakan. Coba kau rasakan sekarang. Napasmu tidak pernah meminta izin untuk bekerja. Ia tetap setia, bahkan saat kau lupa bersyukur. Dari situlah muncul pemahaman yang dalam. Hidup ini berjalan bukan karena kita pandai meminta, tapi karena kita dijaga. Mantra Jawa asli tumbuh dari kesadaran ini. Ia bukan alat untuk memaksa semesta menuruti kehendak manusia, melainkan cara agar manusia tidak keluar dari irama yang sudah digariskan. Ketika napas disadari, batin perlahan melunak. Pikiran yang tadinya sibuk mencari jawaban mulai tenang dengan sendirinya. Di titik inilah doa menjadi jujur. Tidak disusun dengan bahasa tinggi, tidak dilapisi harapan berlebihan. Doa hanya menjadi pengakuan lirih bahwa diri ini kecil, rapuh, dan membutuhkan tuntunan. Leluhur menyebut keadaan ini sebagai eling lan waspada, sadar akan keberadaan diri, dan peka terhadap tanda-tanda yang halus. Maka ingatlah ini baik-baik. Jika suatu hari kau merasa jauh dari Tuhan, jauh dari ketenangan, jangan buru-buru menyalahkan hidup. Mungkin kau hanya terlalu lama meninggalkan napasmu sendiri. Pulangkan ia dengan pelan. Duduklah dalam kesadaran. Karena dari situlah pintu pertama terbuka. Dan setiap doa menemukan jalannya tanpa perlu dipaksa. Ada saatnya doa justru kehilangan maknanya ketika terlalu sering diucapkan. Bukan karena kata-katanya salah, tetapi karena batin yang mengucapkannya tidak sungguh hadir. Leluhur Jawa memahami hal ini sejak lama. Mereka tidak selalu berdoa dengan suara, bahkan seringkali tidak menggerakkan bibir sama sekali. Mereka percaya, ada doa yang lebih halus, yang hanya bisa lahir ketika batin berhenti ingin didengar oleh siapapun. Doa yang menyatu dengan napas tidak membutuhkan saksi. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak pula berharap balasan cepat. Saat napas masuk, batin hanya merasa dititipi hidup. Saat napas keluar, batin belajar merelakan. Di sanalah doa bekerja tanpa tekanan, tanpa permintaan yang berlebihan. Bukan karena tidak punya harapan, tetapi karena percaya bahwa hidup memiliki iramanya sendiri. Manusia sering salah paham. Ia mengira semakin banyak kata, semakin besar kuasa. Padahal dalam laku Jawa, kekuatan justru muncul ketika seseorang tahu kapan harus berhenti berbicara. Ketika batin tidak sibuk menjelaskan keinginan, semesta lebih leluasa menunjukkan jalannya. Doa tidak lagi menjadi tuntutan, melainkan sikap batin yang pasrah namun tetap sadar. Jika kau pernah merasa doamu seperti tidak sampai, jangan langsung kecewa. Bisa jadi doamu sebenarnya sedang dijawab dengan cara yang tidak kau sadari. Jawaban itu sering datang sebagai ketenangan,
sebagai penerimaan, sebagai kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap keadaan. Semua itu lahir bukan dari kata-kata, melainkan dari napas yang dijaga dengan eling. Maka jangan remehkan diam. Dalam diam yang jujur, doa menemukan bentuknya yang paling tua. Ia tidak terdengar, tetapi menguatkan. Ia tidak terlihat, tetapi menuntun. Dan seringkali, justru doa yang tidak diucapkan itulah yang paling dalam menyentuh batin. Ada guru yang tidak pernah meninggalkanmu sejak hari pertama kau lahir, dan ia tidak pernah meminta dihormati. Guru itu adalah napasmu sendiri. Ia tidak berbicara dengan kata, tidak memberi petuah panjang, tetapi setiap perubahan dalam hidupmu selalu tercermin darinya. Saat kau marah, ia menjadi cepat dan pendek. Saat kau takut, ia tersendat. Saat kau ikhlas, ia panjang dan lembut. Leluhur Jawa tidak mencari guru jauh-jauh, karena mereka sadar, yang paling jujur justru sudah ada di dalam diri. Jika kau mau belajar darinya, kau akan tahu kapan batinmu mulai goyah. Sebelum pikiran sempat menyusun kekhawatiran, napas sudah lebih dulu memberi tanda. Itulah sebabnya dalam laku Jawa, menjaga napas berarti menjaga diri dari langkah yang tergesa. Orang yang mengenali napasnya jarang terseret amarah terlalu jauh, karena ia sadar sejak awal bahwa batinnya sedang tidak seimbang. Mantra yang menyatu dengan napas bukanlah bacaan untuk mengubah dunia luar. Ia adalah pengingat agar dunia dalam tidak berantakan. Ketika napas dijadikan sahabat, kau tidak lagi mudah diprovokasi keadaan. Bukan karena hidupmu bebas masalah, tetapi karena kau memiliki tempat untuk kembali setiap kali pikiran mulai liar. Leluhur tidak mengajarkan ini dengan suara keras. Mereka mencontohkannya dalam sikap. Mereka berbicara pelan, berjalan tidak tergesa, dan tidak mudah terpancing. Itu bukan kelemahan. Itu hasil dari batin yang terbiasa kembali ke napas sebelum mengambil keputusan. Mereka tahu, keputusan yang lahir dari batin yang tenang lebih jarang disesali. Jadi jika suatu hari kau merasa bingung harus melangkah kemana, jangan buru-buru mencari jawaban keluar. Kembalilah sebentar pada napasmu. Dengarkan ia seperti kau mendengarkan sahabat lama. Dari situ, arah seringkali muncul tanpa perlu dipaksa. Karena napas bukan sekadar udara yang keluar masuk, melainkan jembatan halus antara tubuh, rasa, dan kehendak yang maha mengatur. Ada satu hal yang perlu kau pahami dengan jernih. Mantra Jawa asli tidak lahir untuk mengejar kesaktian. Ia tidak diciptakan agar manusia terlihat lebih tinggi dari yang lain. Jika ada yang menggunakan doa untuk merasa berkuasa, maka ia telah jauh dari akarnya. Leluhur mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan mengendalikan keadaan, melainkan kemampuan mengendalikan diri ketika keadaan tidak sesuai harapan. Saat napasmu kau sadari dengan utuh, kau mulai melihat bahwa banyak hal tidak perlu dilawan. Emosi yang biasanya meledak, kini terasa lebih mudah diredam. Keinginan yang biasanya memaksa, kini bisa kau amati tanpa harus dituruti. Di titik itu, kau sedang menyatukan rasa dengan kesadaran. Dan penyatuan itulah inti dari mantra yang hidup, bukan bunyi yang keras atau gerakan yang dramatis. Seringkali manusia ingin hasil cepat. Ia ingin doanya langsung mengubah keadaan. Namun hidup tidak bergerak seperti itu. Pohon besar tumbuh perlahan. Akarnya menembus tanah dalam diam sebelum batangnya terlihat kokoh. Begitu pula batin yang dilatih dengan napas. Ia mungkin tidak langsung tampak kuat, tetapi perlahan menjadi teguh tanpa banyak suara. Kau mungkin bertanya, lalu di mana letak kuasanya? Kuasanya ada pada kejernihan. Ketika batin jernih, kau tidak salah membaca keadaan. Kau tahu kapan harus melangkah, kapan harus menunggu. Keputusanmu tidak lagi didorong oleh rasa panik atau ambisi yang berlebihan. Itulah bentuk kekuatan yang jarang disadari, tetapi justru paling menentukan arah hidup seseorang. Maka jangan tergoda oleh hal-hal yang terlihat luar biasa. Rawat saja napasmu, rawat kesadaranmu. Karena orang yang mampu menjaga dirinya tetap selaras tidak perlu menunjukkan apa-apa. Kehadirannya saja sudah cukup memberi ketenangan. Dan itulah laku yang diwariskan leluhur. Hening, dalam, dan tidak pernah memamerkan diri. Ada waktunya kau akan lelah berbicara, lelah menjelaskan dirimu, lelah membela niatmu, lelah mencoba dimengerti. Pada saat seperti itu,
Jangan paksa dirimu untuk terus bersuara. Leluhur tidak selalu menjawab dunia dengan kata. Mereka menjawab dengan hening yang utuh. Karena dalam hening, napas kembali terdengar, dan dari situlah batin mulai pulih perlahan. Hening bukan berarti menyerah. Hening adalah ruang untuk melihat lebih jernih. Saat kau berhenti bereaksi, kau memberi kesempatan pada dirimu untuk memahami keadaan tanpa campur tangan emosi yang berlebihan. Napas menjadi jangkar. Ia mengingatkan bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua persoalan perlu dilawan. Mantra yang menyatu dengan napas bekerja paling kuat dalam keheningan. Ia tidak menuntut perhatian, tidak meminta pengakuan. Justru ketika kau tidak sibuk menunjukkan apapun, batinmu menjadi lebih kokoh. Seperti danau yang tenang, permukaannya diam, tetapi kedalamannya menyimpan kekuatan yang tidak terlihat. Seringkali orang takut pada sunyi karena di dalamnya ia bertemu dengan dirinya sendiri. Namun pertemuan itu penting. Tanpa sunyi, kau tidak akan tahu apa yang sebenarnya kau rasakan. Tanpa hening, kau tidak akan sadar bagian mana dari dirimu yang perlu diperbaiki. Napas membimbingmu melewati pertemuan itu tanpa menghakimi. Jadi jika suatu hari dunia terasa terlalu bising, jangan ikut menambah kebisingan. Menapila sebentar. Duduklah dalam kesadaran yang sederhana. Biarkan napasmu menjadi doa yang tidak terdengar, tetapi menguatkan. Karena kadang, yang paling menyembuhkan bukanlah jawaban yang panjang, melainkan keheningan yang menerima. Ada pemahaman yang sering keliru tentang mantra. Banyak orang mengira mantra adalah alat untuk melindungi diri dari luar, seolah dunia ini penuh ancaman yang harus dilawan dengan kekuatan tak terlihat. Padahal dalam ajaran leluhur, yang pertama dijaga bukanlah dunia luar, melainkan keadaan batin sendiri. Karena ancaman terbesar seringkali bukan berasal dari orang lain, melainkan dari pikiran yang tidak terkendali. Ketika napasmu kau rawat dengan kesadaran, kau membangun pagar yang tidak terlihat. Pagar itu bukan untuk memisahkan diri dari dunia, tetapi untuk menjaga agar reaksimu tidak berlebihan. Orang yang batinnya terjaga tidak mudah tersulut, tidak cepat tersinggung, dan tidak mudah mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Ia tidak kebal, tetapi ia waspada. Mantra yang menyatu dengan napas mengajarkan keseimbangan. Ia tidak membuatmu merasa lebih kuat dari orang lain. Justru ia mengingatkan bahwa semua manusia sama-sama rapuh jika kehilangan kesadaran. Ketika kau kembali ke napas sebelum merespon sesuatu, kau sedang memberi dirimu kesempatan untuk tidak menyesal di kemudian hari. Leluhur memahami bahwa hidup ini tidak selalu lembut. Akan ada gesekan, akan ada kesalahpahaman, akan ada kehilangan. Namun mereka tidak membalas keras dengan keras. Mereka menjaga diri dengan ketenangan. Karena ketenangan membuat pandangan lebih luas, dan pandangan yang luas membuat langkah lebih tepat. Ingatlah ini. Mantra sejati tidak membuatmu agresif. Ia membuatmu utuh. Ia tidak mengajarkan bagaimana mengalahkan, tetapi bagaimana tidak dikalahkan oleh dirimu sendiri. Dan selama napasmu masih bisa kau rasakan dengan sadar, selama itu pula kau memiliki tempat untuk kembali dan meneguhkan diri. Jangan bayangkan mantra hanya hidup saat kau duduk bersila dalam sunyi. Leluhur tidak memisahkan doa dari kehidupan sehari-hari. Mereka membawa kesadaran itu ke ladang, ke dapur, ke perjalanan jauh, bahkan ke percakapan sederhana. Karena jika doa hanya muncul di waktu tertentu, maka ia belum benar-benar menyatu dengan napas. Saat kau bekerja dengan penuh kesadaran, itu sudah menjadi doa. Saat kau berbicara tanpa menyakiti, itu sudah menjadi mantra. Tidak perlu rumit, tidak perlu terlihat sakral. Justru yang paling sederhana itulah yang paling dalam maknanya. Napas yang terjaga membuat setiap tindakan memiliki rasa. Seringkali orang menunggu waktu khusus untuk menjadi lebih baik. Padahal perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat. Leluhur menyebutnya laku. Laku bukan sesuatu yang dipamerkan. Ia dijalani diam-diam, hari demi hari, tanpa perlu diumumkan. Jika kau menyadari napasmu saat berjalan, kau tidak akan mudah terburu-buru. Jika kau menyadari napasmu saat berbicara, kau tidak akan mudah melukai. Disitulah doa bekerja tanpa disadari. Ia menyaring sikap, menata rasa, dan menjaga langkah tetap seimbang. Maka jangan tunggu suasana hening untuk berdoa.
Jadikan hidupmu sendiri sebagai ruangnya. Karena ketika napas dan kesadaran sudah menyatu, setiap detik menjadi pengingat bahwa kau sedang dituntun, bukan berjalan sendirian. Ada fase dalam hidup ketika kau merasa doa-doamu tidak segera terjawab. Di titik itu, batin biasanya mulai menuntut. Mengapa belum berubah? Mengapa belum dipermudah? Mengapa belum dibukakan jalan? Namun leluhur mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Kadang yang perlu diubah bukan keadaan, melainkan cara hati memandangnya. Ketika napas dijaga dengan kesadaran, perlahan batin belajar menerima tanpa merasa kalah. Menerima bukan berarti menyerah pada nasib, tetapi berhenti melawan hal-hal yang memang belum waktunya berubah. Di sana, ada kedewasaan yang tumbuh pelan. Kau tidak lagi mudah kecewa hanya karena kenyataan tidak sesuai harapan. Mantra yang menyatu dengan napas membuatmu peka pada waktu. Kau belajar bahwa segala sesuatu punya musimnya sendiri. Ada masa menanam, ada masa menunggu, ada masa memanen. Jika kau memaksa panen sebelum waktunya, yang kau dapat hanya kekecewaan. Tetapi jika kau sabar merawat, hasilnya sering datang tanpa perlu dipanggil keras-keras. Batin yang tidak lagi menuntut akan terasa lebih ringan. Pikiran tidak terus-menerus berputar pada kekurangan. Ia mulai melihat apa yang sudah ada, bukan hanya apa yang belum tercapai. Dari situ muncul rasa cukup. Dan rasa cukup adalah bentuk kekayaan yang jarang disadari. Jadi ketika hatimu mulai gelisah, kembalilah pada napasmu. Rasakan bahwa hidup masih berjalan, bahwa kau masih diberi kesempatan untuk memperbaiki langkah. Tidak semua jawaban harus datang hari ini. Yang penting, batinmu tetap jernih agar saat jawaban itu tiba, kau siap menerimanya dengan lapang. Ada kekuatan yang tidak pernah berisik. Ia tidak tampil di depan, tidak meminta pujian, dan tidak merasa perlu diakui. Kekuatan itu tumbuh dari laku yang sunyi. Leluhur Jawa memahami bahwa yang benar-benar menguatkan jiwa bukanlah sorotan, melainkan ketekunan yang dijalani diam-diam, hari demi hari, tanpa banyak bicara. Ketika kau menjaga napas dengan kesadaran, mungkin tidak ada yang melihat perubahan itu. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang mungkin tetap memperlakukanmu sama. Namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang mulai kokoh. Reaksimu lebih terukur. Keputusanmu lebih matang. Hatimu tidak mudah terguncang oleh hal kecil. Sunyi bukan pelarian dari kehidupan. Sunyi adalah tempat menempa diri. Di dalamnya, kau belajar menghadapi pikiranmu sendiri tanpa menuduh siapapun. Kau belajar menerima kekurangan tanpa membenci diri. Dan napas menjadi sahabat yang menuntunmu melewati percakapan paling jujur dengan batinmu sendiri. Orang yang terbiasa dengan laku sunyi tidak mudah goyah oleh pujian ataupun celaan. Ia tidak melambung ketika dipuji, dan tidak runtuh ketika disalahkan. Karena pijakannya bukan pada suara luar, melainkan pada kesadaran yang ia rawat dari dalam. Itulah kekuatan yang tidak mencolok, tetapi tahan lama. Maka jangan meremehkan langkah kecil yang kau lakukan hari ini. Duduk sebentar dalam kesadaran, menahan diri dari emosi yang meledak, memilih kata yang lebih lembut, semua itu adalah laku. Dan laku yang konsisten akan membentuk jiwa yang kuat tanpa harus terlihat luar biasa. Pada akhirnya, semua ajaran akan kembali ke tempat yang sama, kesadaran. Bukan pada banyaknya kata yang kau hafal, bukan pada seberapa sering kau mengucapkan doa, tetapi pada seberapa utuh kau hadir dalam setiap tarikan napasmu. Leluhur tidak meninggalkan warisan berupa kerumitan. Mereka meninggalkan jejak yang sederhana, namun dalam, bahwa manusia akan selamat jika ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Hidup akan terus berubah. Orang-orang datang dan pergi. Keadaan naik dan turun. Tidak ada yang benar-benar bisa kau genggam selamanya. Tetapi selama napas masih setia bekerja dalam tubuhmu, kau selalu memiliki jalan untuk kembali. Jalan itu tidak jauh. Ia tidak tersembunyi. Ia hanya sering kau abaikan. Mantra Jawa asli bukan tentang bunyi yang menggetarkan udara. Ia adalah keselarasan yang menggetarkan batin. Ketika napasmu selaras, pikiranmu lebih jernih. Ketika pikiranmu jernih, langkahmu lebih tepat. Dan ketika langkahmu tepat, hidup terasa lebih ringan meski beban tidak sepenuhnya hilang. Jika suatu hari kau merasa tersesat, jangan panik. Jangan buru-buru mencari pegangan di luar dirimu.
Duduklah. Tarik napas perlahan. Rasakan bahwa kau masih hidup, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki arah. Dari kesadaran sederhana itu, kekuatan tumbuh tanpa perlu dipanggil. Ingatlah selalu, pulang tidak selalu berarti kembali ke tempat. Kadang pulang berarti kembali ke napasmu sendiri. Karena di sanalah doa yang paling jujur bersemayam. Doa yang tidak dipaksa, tidak dipamerkan, tetapi menyatu dengan hidupmu sampai akhir perjalanan. Jika malam ini kau mendapatkan satu hal saja, bukan ilmu baru, bukan rahasia tersembunyi, tapi ketenangan yang sedikit lebih dalam, itu sudah cukup. Karena yang kita rawat di sini bukan rasa penasaran, melainkan kesadaran. Biarkan apa yang kau dengar tadi tidak berhenti sebagai kata. Bawa ia masuk ke napasmu, bawa ia ke langkahmu besok pagi. Dan jika suatu hari batinmu kembali gaduh, kau tahu harus kemana pulang. Kita tidak mencari ramai, kita mencari dalam. Sampai bertemu di ruang sunyi berikutnya.